Hai semua, welcome to my YouTube channel. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat. Dikala cuaca yang kurang mendukung ini ya, di saat panas terus tiba-tiba tuh turun hujan ya teman-teman. Atau kadang juga sebaliknya sih, pas hujan gitu ya, reda, atau langsung panas, terik banget. Bagaimanapun kondisi cuacanya, yang penting kita harus jaga kesehatan ya teman-teman. Perbanyak makan sayur, makan buah, supaya imun kita tuh nggak turun gitu ya, jadi nggak gampang terkena sakit. Nah teman-teman, seperti biasa hari ini aku mau share lagi ya kegiatanku. Dan hari ini tuh aku mau ke pasar, aku mau beli udang dan mau beli ayam untuk stok di freezer. Jadi hari ini tuh aku nggak belanja banyak ya teman-teman. Aku cuma ke pasar ikan aja, setelah itu langsung pulang. Yuk ikutin kegiatanku hari ini ya. Oke teman-teman, ini aku turun tangga ya, udah sampai. Nah, yang lurus ini itu pasar daging, daging-daging merah gitu. Kalau belok ke kanan, nah ini tuh pasar ikan teman-teman, tapi juga ada jual ayam ya. Jadi ini aku tuh cari yang deket-deket aja ya teman-teman, gak usah yang jauh-jauh. Pokoknya pas turun tangga, aku langsung belok kanan, ambil ke kanan lagi. Udah ada ini, jual ayam-ayam. Ya termasuk langganan aku juga sih, karena kalau aku biasa tuh beli di sini. Nah ini tuh ayamnya yang aku beli ukuran sedang ya teman-teman, nggak juga kecil dan nggak juga yang besar banget. Dan kalau besar banget sih kalau nggak salah 60-an ke atas gitu ya. Ya yang aku beli ini tuh harga 55.000. Aku minta potong-potongan sekalian, aku minta belah di dua, dibagi dua gitu. Nah setengahnya itu aku minta potong kecil-kecil dan setengahnya itu nggak usah dipotong gitu ya, karena nanti mau aku simpen di freezer, entah nanti mau dibuat apa kan, baru aku bisa potong sendiri. Karena nanti yang udah dipotong ini tuh mau aku olah aja teman-teman. Setelah dapat ayam, jadi tadi tuh aku langsung cari udang lagi. Tapi nggak aku video ya teman-teman, soalnya tadi lumayan rame ya. Kalaupun aku video juga pasti hasilnya nggak bagus ya. Jadi di sini aku singkat cerita aja. Ini udah sampai di rumah dan ini tuh udang yang tadi aku beli teman-teman. Udangnya itu termasuk besar dan murah banget aku dikasihnya. Segede-gede ini tuh cuma 55.000. Dan kalaupun kita bersihkan gitu ya, nggak memakan waktu lama. Beda dengan yang udang-udang yang kecil 35.000 1 kilo itu rasaku apa ya, sakit leher gitu ya teman-teman, soalnya tunduk terus kan, karena kecil-kecil tuh jadi kayak jelimet banget. Jadi aku tuh kalau udang lebih baik pilih yang agak besar sedikit tapi mantep gitu ya, kupasnya sebentar aja selesai. Oke teman-teman, jadi ini aku mau kupas udang dulu karena tadi aku beli itu lumayan banyak 2 kiloan. Nah jadi kalau aku untuk megang-megang HP itu nggak mungkin ya, karena nanti nggak akan selesai. Jadi di sini aku mau singkat videonya aja. Nanti kita ketemu lagi setelah aku selesai kupas udangnya. Alhamdulillah kupas udangnya udah selesai dan aku juga udah mandi ya teman-teman. Jadi di sini aku lihat itu dapur berantakan banget. Ya beginilah teman-teman, kira-kira keadaannya kalau belum dirapiin. Berantakan gitu ya di mana-mana, karena wajar lah ya. Di rumah sini tuh cuma satu orang aja yang bersih-bersih, sedangkan yang ngambur-ngambur tuh banyak orang. Ya seperti itulah, gak selalu yang di video yang rapi, yang bersih, yang pokoknya perfect gitu, enggak teman-teman. Apalagi aku juga kan sambil jualan, jadi gimana ya, setelah jualan gitu baru aku bisa simpun-simpun bersih-bersih, karena kan nanggung gitu ya kalau kita lagi kerja-kerja di dapur ya kan. Setelah itu baru bisa dibersih-bersih, disimpunin juga. Oh
Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung di channel aku, selamat datang dan kenalin, aku ibunya Hanin, seorang IRT anak satu yang kegiatannya di rumah aja. Nah, selain itu aku juga berjualan online ya teman-teman, seperti makanan-makanan frozen yang siap digorengkan juga kalau ada customer yang mau. Nah teman-teman, jadi kalian lagi pada apa nih sebelum nonton video aku? Boleh dong komen di bawah. Oke teman-teman, jadi hari ini tuh aku nggak posting video masak ya. Hari ini aku bersih-bersih aja. Ya karena kulit dapur ini udah kayak kapal pecah banget ya teman-teman. Dan ruang tamu juga lumayan berantakan ya. Biasa namanya ada Hanin gitu ya. Walaupun sebentar aja kita bersihkan itu pasti hitungan detik aja pasti udah terhambur lagi. Oh ya teman-teman, jadi aku mau share sedikit nih. Tuh yang di pojok itu kalian bisa lihat tempat bumbu aku. Itu tuh cantik banget ya, tuh raknya itu terbuat dari kayak anyaman bambu gitu. Nah jadi anyamannya ini yang aku punya tuh 2 tingkat ya teman-teman. Sengaja emang aku pilih 2 karena untuk naruh bawang putih dan bawang merah. Nah jadi itu aku nggak satuin. Dan tatakan yang paling atas itu kita bisa taruh seperti kecap-kecap botolan gitu atau bumbu-bumbu lainnya, karena itu muatnya banyak ya teman-teman. Mulai dari ukuran botol yang kecil sampai botol kaca yang besar tuh muat loh teman-teman. Itu kalian bisa lihat sendiri ya. Itu aku ada naruh 2 botol kaca yang ukuran besar dan muat. Oh ya teman-teman, jadi selain rak bawang, aku tuh juga ada beli yang menurut aku tuh bagus banget dan berguna banget. Seperti kayak hangernya panci-panci aku itu ya. Nah itu tuh kuat banget. Nah jadi sebelum pakai pipa yang hanger untuk gantungin panci, wajan dan lain-lain itu aku tuh cuma pakai paku teman-teman. Dan itu tuh sayang banget deh, temboknya tuh jadi rusak semua. Apalagi panci aku tuh bukan cuma 1 biji, tapi panci doang tuh sampai 3 sampai 4, belum lagi wajan, belum lagi teflonnya. Belum aja lah ya, namanya juga jualan kayak makanan-makanan gitu, pasti kan produksi tuh butuh banyak banget peralatan-peralatan dapur ya teman-teman. Nah jadi kalau kalian juga mau beli nih, aku taruh linknya di deskripsi box ya teman-teman. Oke lanjut, tadi udah selesai ya kita nginep di dapur. Sekarang kita beralih lagi ke ruang tamu. Nah teman-teman, jadi di box yang paling pojok itu tuh semua isinya mainan Hanin dan banyak banget. Nah jadi dulunya tuh nggak pakai box gitu teman-teman. Jadi mainannya tuh ya aku susun lagi tuh, aku tata lagi. Nah tapi karena capek juga ya, karena sudah terlalu banyak dan berserakan kemana-mana gitu ya. Jadi kita kalau nggak ngelihat gitu, nggak sengaja keinjak tuh sakit banget kan. Nah jadi ya udah, aku juga udah capek nata-nata lagi. Ujung-ujungnya juga sebentar aja gitu ya sama Hanin. Nah jadi tuh aku belikan box aja yang gede sekalian. Nah jadi ya udah aku tumpuk aja situ mainannya. Jadi kalau dia mau cari gitu ya memang agak-agak susah ya, karena kan mungkin yang dia cari tuh ada di bawah gitu ya. Tapi kalau sedangkan kita susun gitu kan enak ngambilnya. Tapi ya gitu teman-teman, aku capek. Udah capek karena udah mungkin udah di dapur ya kan. Jadi ya udahlah, taruh di box aja biar lebih aman, langsung masuk pokoknya semua ke situ. Nah jadi aku juga mau sedikit cerita nih teman-teman. Jadi dulu itu waktu Hanin masih udah belajar jalan gitu ya, dan dia tuh kan udah mulai pintar main gitu kan, dan udah mulai sering beli mainan gitu, atau juga ada beberapa yang dari kado ulang tahun. Nah jadi tuh aku ya sebagai ibu yang baru gitu ya, baru anak 1 gitu, jadi kadang tuh suka merasa risih gitu kan, apalagi kalau lihat mainan berantakan. Nah jadi tuh langsung auto risih gitu kan ngelihatnya, langsung diberesin semuanya. Nah padahal sebentar lagi tuh bakal berantakan lagi gitu kan. Jadi ya kita ini jadi stres sendiri gitu, karena baru saja disimpunin gitu, dihamburin lagi, ujung-ujungnya juga anak gitu ya yang dibilangin jangan dihambur lagi, padahal kan usia mereka itu usia-usianya main gitu ya. Nah jadi mulai dari situ tuh aku nggak pernah lagi teman-temannya namanya sok perfeksionis gitu ya, apalagi dalam urusan anak-anak main tuh ya. Jadi ya aku biarin aja lah main gitu, nggak apa-apa. Yang penting kalau udah selesai aku pinggirkan aja lagi gitu, karena sebentar lagi tuh bakal terhambur lagi gitu kan. Nah jadi bisa dibilang aku tuh dulu begitu teman-teman.
karena bawaan masih belum ada anak gitu ya. Jadi tuh maunya serba perfeksionis gitu lah ya kan. Rumah nggak boleh kotor, nggak boleh berantakan gitu. Nah tapi setelah aku pikir-pikir kalau udah ada anak ya biarkan aja lah ya, karena usianya mereka juga usia main. Ada saatnya nanti mereka udah nggak akan nyentuh mainan-mainan itu lagi. Oke lah teman-teman, nah ini kerjaanku udah mau selesai. Nggak terasa ya kalian udah nemenin aku dari dapur sampai ke ruang tamu. Nah seperti biasa kalau bagian menyapu gitu, apalagi kalau udah mau buang keluar gitu ya teman-teman, aku tuh selalu pakai masker karena tuh debunya ngeri banget. Apalagi kadang kalau pas kita mau buang keluar itu debu-debunya gitu, pas ada angin gitu ya, pasti tuh kayak masuk lagi gitu kayak ke dalam lagi gitu debunya. Nah jadi tuh aku pokoknya gercep-gercep deh buru-buru kalau sudah depan pintu ini. Oke lah teman-teman, mungkin videoku hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. See you next video. Bye.